Wajib pada akal ialah menghukumkan sesuatu dengan bersandar kepada pembahasan akal pikiran. Dalil-dalil serta bukti di atas keterangan hukum ini dinamakan wajib nazari, yaitu khusus kita lakukan dengan menghukumkan sifat-sifat yang wajib pada Allah dengan pembahasan yang menjadi dalil dan bukti. Apa dalil bukti? Ada orang minta dalil Al-Quran. Al-Quran ada berapa? Ada yang tersirat, ada yang tersirat. Yang tersirat apa namanya? Jadi dalil ini jangan semata-mata firman Allah gitu. Karena kalau semata-mata firman Allah ini nanti banyak salah tafsir gitu. Contoh misalnya dalil Allah itu di aras. Minta dalilnya apa? Ar-Rahman ala rasistawa. Kan udah salah pahamnya nanti. Padahal itu sih sifat. Jadi kalau itu nanti pembahasannya jadi lain. Kita ingin Allah itu di mana misalnya. Kita buka, oh Allah itu di aras. Padahal itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat apa zat? Sifat. Jadi dalilnya ini pertama sekali ilmu tauhid ini dalilnya akliyah. Maka sifat akal ini mustahil Allah itu di aras. Kenapa mustahil? Selain daripada Allah adalah makhluk. Kalau Allah duduk di aras sebelum diciptakan aras, Allah di mana? Kan dari akal. Ya, jadi akal tidak bisa menerima. Maka disebut dalil tauhid ini adalah dalil akliyah. Jadi kita hadirkan Allah ini hadirkan apa? Sifat melihat, mendengar, mengetahui, alimun, basyirun, sami'un. Kalau amal kita hadirkan apa? Perintahnya. Jadi bukan menghadirkan bentuk fisik. Kalau menghadirkan bentuk fisik jadi mujassimah. Jadi ini panjang pembahasan di wujudnya. Ini kembali makna di situ masalah hidayah. Hidayah ini ada sifat, ada dua hidayah. Ini kepahaman masing-masing ulama, tapi secara umum dipahami ulama dua. Yang pertama hidayah bayani. Hidayah bayani ini semuanya diberi. Yang kita baca ihdinas siratal mustaqim. Indra ilmu, indra naluri, insting ini namanya hidayah bayani. Diberi, duluan diberi. Melihat diberi tak? Mendengar diberi ya. Insting diberi kan? Naluri diberi kan? Duluan diberi itu. Bahkan hewan pun diberi. Tapi kalau ilmu ini dicari manjada wajada. Apabila naluri, insting, indra dan ilmu ini benar pada duduknya, maka imannya menjadi benar. Orang beriman ada yang batil, beriman pada matahari, beriman pada pokok kayu, beriman pada ini karena dia tidak didasarkan dengan ilmu. Nah, maka hidayah yang kedua namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini ada tiga dia. Ya, pertama hadirkan sifat tolab. Ya, kata Imam. Ketika kita mendapatkan hidayah bayani, maka hadirkan sifat tolab, sifat ingin tahu. Berapa mana kita buka talab, sebegitulah besar anugerah taufik yang Allah berikan. Ya, gitu. Terserah kita membuka sebatang memori kita akan diinput berapa giga nanti kepada. Maka merudan bi khairan yufaqqih. Barang siapa menghendaki kebaikan maka aku berikan dia faqih. Seberapa mana kita berikan tolak tadi untuk agama, sebentar itu Allah tajadikan kepahaman. Ya. Nah, itu nama hidayah taufik. Ya. Jadi yang pertama membuka talab. Yang kedua hidayah taufik itu hidayah Allah mulai suka, mulai belum cinta, mulai suka. Istilah bahasa itu mulai tilik. Karena pandangan hati tilik kepada Allah. Maka Allah apabila kita berjalan Allah berlari apa lagi? Hadis itu
Apabila engkau berjalan mendekatiku sejengkal, aku depan. Itu Allah mulai pilih. Nah, jadi maknanya itu kita sudah memberikan masa yang lebih kepada Allah. Maka naik hidayah taufik yang ketiga, dibimbing Allah. Itulah ihdinas syiratal mustaqim. Allah bimbing seperti Nabi Yusuf. Allah bimbing, Allah yang bimbing. Itu taufik yang paling tinggi untuk dibimbing. Maka kita minta waktu iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku mengabdi. Pengabdian kita ni wa iyyaka nasta'in. Waktu kita mengucap iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku mengabdi, wa iyyaka nasta'in, pengabdianku itu memang bimbinganmu, tidak ada kekuatan diriku. Maka jawabnya la haula wala quwwata. Jadi wa iyyaka nasta'in itu fana, menafikan kekuatan Allah bimbing kita. Bagaimana? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada, seperti dibimbingnya para nabi, wasiddiqin wa syuhada wa, itulah fana. Itu makna ucapan yang hari-hari kita baca iyyaka. Iyyaka itu tidak ada lagi hijab, seperti saya berbicara dengan Bang Yusni. Waktu terbuka al-mukassafah ghaibiyah namanya. Mukassafah ghaibiyah ini ada mukassafah imaniyah. Jadi waktu kita baca, maka Imam Syafi'i rahimahullah katakan, sekurang-kurangnya kekusukan salat disitulah sekurang-kurangnya. Waktu hati jangan lalai, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekurang-kurangnya jangan lalai hati di posisi itu. Jangan semuanya lalai. Sekurang-kurangnya terjadi musyahadah dengan Allah di situ paling kurang. Paling kurang minimalnya, paling kurang. Kalau di situ lalai juga, bahkan kata ulama sufi boleh ulang lagi. Oh tadi lalai saya. Iya kan, nah, boleh ulang lagi di situ. Tapi dalam fikih tidak boleh. Tapi kalau dalam dunia tasawuf boleh, karena lalainya hati. Jadi itu namanya taufik, hidayah taufik. Ada perasaan khauf dan tak boleh khauf aja putus asa gitu. Harap dan takut tidak diterima, maka kita perbaiki. Ya, kita perbaiki kekurangan-kekurangan. Kita harap kasih sayang Allah diterima, karena bukan dari amal kita ini Allah terima, tapi karena kasih sayang. Jadi raza itu bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Terima amal ibadah kita ini bukan karena ibadah kita, tapi karena kasih sayang Allah. Itu namanya razak. Kau memperbaiki. Takut itu memperbaiki rukun-rukun, syarat-syarat kita perbaiki, lebih bagus. Tapi jangan merasa kita sudah ini. Ya, maka razak itu diterimanya karena, atau ridhonya Allah karena sayangnya. Itulah la haula wala. Maka panggilan hayal sholah, hayal falah itu jawabnya la haula wala. Itu mengkosongkan diri. Ya. Bagus, alhamdulillah. Itu pertanyaan bagus, terbuka. Nah, jadi hidayah itu terbagi dua. Apa sudah ada? Boleh, insyaallah. Ya. Hari ini kan kita semua tahu, kita percaya, tahu tentang adanya hari kiamat, ada surga dan neraka, kita tahu. Tapi kan tadi mungkin sampai ke tingkat yakinnya belum dapat. Dan saya gimana caranya supaya kita dapat yakin tentang keadaan itu, karena saya percaya kalau kita yakin kita akan menjaga amal. Hari ini kita percaya tapi untuk dapat tingkat yakinnya itu yang kita belum sampai. Dalam Al-Quran Allah firmankan wa'bud rabbaka, beribadalah, mengabdilah kepada Rabbmu hatta yatiyakal yakin. Di situ diartikan mati, padahal bukan. Yakin itu sampai datang di dunia. Maka yakin ini ada tiga: ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu minta keyakinan, di atas lagi keyakinan, di atas lagi keyakinan, sampai suruh cincang burung. Jadi nabi-nabi itu minta wujud yakinnya itu di dunia. Yakin itu bukan di akhirat.
Sehingga tidak ada lagi keraguan. Nabi Musa 40 tahun baru dikabulkan. Ada 40 hari baru dikabulkan, tidak putus asa. Kita mau 1 hari dapat yakin gimana? Ya. Terus kita buat, maka beribadah mengabdi kepada Allah itu sampai datang yakin. Yakin kita masing-masing beda. Tidak bisa sama yakinnya. Maka dia ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada ma'qul yakin. Nanti penyamur kalau ada waktu habis Isya kita buka ilmu ainul yakin dulu. Ya kan itu? Bagi ainulnya apa nih? Penglihatan, ara'a, melihat. Apa yang kita lihat pertama? Lihat diri kita. Dulu kita nggak ada. Ya, sekarang sudah ada. Siapa yang mengadakan? Ya kan gitu. Mustahil ada dengan dirinya. Pasti ada yang mengadakan. Pasti itu tidak boleh lagi mungkin. Pasti. Pasti. Jadi khata'i dia. Ilmu tauhid ini khata'i. Tidak boleh dan. Pasti ada yang mengadakan. Ya, tidak mungkin dengan. Baru kalau muncul keraguan baru dibahas dengan ilmu. Ilmu ada dari Al-Quran, dari ulama, dari ustaz-ustaz, kan gitu. Bertanya, sumber ilmu ini bertanya, membaca, melihat, apalagi mendengar, berpikir. Maka muncul ilmu yakin. Di ilmu yakin ini pun ada 4 lagi dia. Ada 4 tahap lagi dia. Tak bisa langsung. Seorang berilmu, saya berikan contoh, melihat batang kelapa, airnya manis. Datang Bayus, dia batang kelapa, oh ini bisa goreng kerupuk. Betul enggak? Tapi saya belum sampai ke tempat Bayus, apa saya bilang? Mana mungkin goreng kerupuk kan gitu. Buah kelapa bisa goreng kerupuk, goreng ikan. Betul. Tapi dari kajian ilmunya betul kan? Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa Bang Yus bisa mengatakan goreng kerupuk? Dari ilmu itu muncul dari sebab pengalaman. Ya kan? Riset, analisa. Itulah tarbiyah. Itulah para nabi ditarbiyah oleh Allah. Kan saya pengalaman minum saya manis, datang Bayu sudah dibelah, tunggu tua, diberas, bawa santan, dimasak jadi minyak goreng, bisa goreng kerupuk, bisa goreng. Dari segi tahap-tahapnya itu banyak proses, maka disebut ilmu ya. Maka para anbiya, para nabi itu ada tahap proses ilmunya. Yang sering kita dengar, hai Nabi Musa, kan hai Musa apa di tanganmu? Kan itu. Dia cerita menurut pengalaman dia, kan gitu, pengalaman dia. Bisa ini, bisa itu, ambil itu. Tapi Allah tambah pengalaman, buang katanya. Kan gitu, ternyata jadi ya, kan berdasarkan muncul ilmu, berdasarkan munculnya kalau dalam bahasa kita riset. Thomas Alva Edison dia bisa menyatakan positif negatif, jarak sekian jadi sekian. Muncul api, tapi api ini tidak boleh, bahaya, disambar jadi terbakar, dibungkus oleh kaca sekian. Terus analisa. Albert Einstein juga analisa. Terus buat sampai gravitasi. Maka Nabi katakan nanti umatku pergi haji diantar dengan besi. Besi terbang. Berapa ton besi terbang? Itu berdasarkan pengalaman. Ilmu ini muncul berdasarkan ya, maka ainul yakin, ilmu yakin. Ainul plus ilmu yakin sama dengan percaya nggak besi bisa terbang? Sudah dilihat, sudah ada masuk dalam hati. Berapa ton? Sekarang pesawat yang paling terbesar berapa ton? Ini saya lihat lagi kereta api kecepatannya 2000 km per jam, lebih cepat daripada peluru. Peluru tuh 1000 km, itu kalau laras panjang 1000 km per jam. Ini kereta api Dubai tembus ke apa itu? 2000 km per jam. Kayak apa? Kayak pesawat. Bukan kayak pesawat, kayak peluru. Tapi orang bisa jalan, bisa minum di dalamnya. Bisa
Hidup dibungkus dengan kapsul, di dalam kapsul. Maka bumi ini diperjalankan oleh Allah, kita dibungkus oleh kapsul. Ozon lapisan ozon ini yang diputar, bukan bumi ini yang diputar. Ini bumi kayak kita di dalam besar, kecepatannya luar biasa. Ini kecepatan bumi ini diputar oleh Allah. Berapa besar diameter bumi, berapa kecepatan 1 kali 24 jam diputar oleh Allah. Nih kita bisa menari, bisa tidur. Kalau bukan di atasnya ya lantai kita, tapi kita dibungkus oleh kapsul. Nah, ini baru dibuat di Dubai. Jadi ilmu para anbiya ini luar biasa. Ya, jadi munculnya yakin, bertambahnya yakin berdasar ainul ilmu yakin. Nah, itu harus berproses, berpikir, berproses, apalagi kalau kita masuk ke dunia sufi. Itu Ibnu Askandriyah dalam kitab Hikam, dia tulis hikmahnya. Ketika dalam perjalanan habis berbekalan. Ada apalah nanti di kampung A ini ada sahabat saya makan minum, insya Allah dia tangkil. Belum sampai ke kampung tersebut baru persimpangan digebuk oleh pemuda. Berapa pemuda digebuk. Apa salahnya digebuk ini seorang ulama? Ternyata hatinya sudah ajak mengharap kepada Allah, tarbiyahkan. Hatinya mengharap kepada makhluk aja Allah tarbiyahkan. Berapa banyak hati kita menghajat kepada makhluk? Ditarbiyahkan mereka itu. Ya, dididik kan, ilmu namanya. Ya, jadi kita nih, masya Allah, memang ya menurut kapasitas kita lah kan gitu. Nanti dididik ke sana tidak sanggup kita. Ya, bagus. Alhamdulillah. Munculnya yakin adalah berdasarkan ainul ilmu hakul yakin. Ya, berproses. Maka keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Haris, bagaimana imanmu? Iman saya nyari ya Rasulullah. Bahasa kita the best. Apa buktinya? Aku melihat penghuni surga sedang. Aku melihat penghuni neraka. Nah, itu proses, nggak semua orang bisa proses metafisika terbuka. Sahabat itu sebahagian sudah bisa lihat surga gitu. Ya, bisa lihat surga. Boleh nanti kita beri tamsil majas akliyah bagaimana kita melihat surga.